Fase menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, di mana ovum tidak dibuahi. Korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Ovum lepas dan luruh dari endometrium, keluar menjadi darah haid kurang lebih selama 5 hari. Fase yang kedua yaitu praovulasi, yaitu FSH, hormon estrogen untuk proliferasi dinding endometrium. Yang ketiga yaitu fase ovulasi, hari ke-14, yaitu kadar estrogen meningkat, menghambat FSH, hipofise mengekskresikan LH, LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Fase keempat yaitu fase pasca ovulasi, berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Follicle de Graaff, yaitu korpus luteum mengsekresikan hormon estrogen dan progesteron. Di sini gambaran menstruasi menjadi 4, yaitu menstruasi, proliferatif fase, ovulation, dan secretory fase. Dalam waktu sebulan, biasanya perempuan akan mengalami waktu menstruasi di hari ke-3 sampai ke-7, atau bahkan bisa jadi lebih pada hari pertama sampai ke-7. Perempuan mengalami menstruasi di hari ke-8 sampai 12. Perempuan mengalami proliferatif, yaitu fase di mana di situ terjadi pelepasan glowing follicle. Di hari ke-13 sampai 15, wanita akan mengalami ovulasi, yaitu pembuahan sel telur. Pada hari ke-16 sampai 28 adalah secretory fase, di mana jika kita memahami siklus menstruasi, kita dapat paham dan tahu di mana masa menstruasi yang tepat dan di mana saat yang hak berhubungan seksual atau tidak. Selanjutnya yaitu masa kehamilan, di mana kondisi sel telur yang dibuahi oleh sperma dan janin berkembang di dalam rahim. Pada minggu ke-3 sampai minggu ke-4, pada minggu-minggu awal ini, embrio masih sangat kecil dan belum berbentuk seperti manusia. Organ-organ vital mulai terbentuk seperti jantung dan otak. Ukuran janin sebesar biji bayam atau lebih kecil dari kacang hijau, sekitar 1-2 mm. Selanjutnya, pada usia 5-6 minggu kehamilan, bentuk tubuh janin mulai terlihat, termasuk kepala, tangan, dan kaki yang masih berupa tunas. Sistem saraf mulai berkembang dengan cepat. Detak jantung mulai terdeteksi dengan pemeriksaan USG. Pada minggu 7-10 minggu kehamilan, janin tumbuh dan berkembang pesat. Wajah mulai terbentuk jelas termasuk mata, mulut, dan hidung. Jari-jari tangan dan kaki mulai terpisah. Pada usia 11-13 minggu kehamilan, janin semakin aktif bergerak dan mulai merespons sentuhan. Organ-organ terus berkembang dan berfungsi. Janin sudah bisa bergerak berganti posisi seperti berputar dan bergelung. Pada usia 14-18 minggu kehamilan, kulit janin sudah mulai terbentuk dan tubuhnya mulai tertutup rambut halus atau lanugo. Kuku jari tangan dan kaki juga mulai tumbuh. Pada minggu ke-19 sampai 22 minggu, janin dapat mendengar suara dari luar rahim dan mulai membuka matanya. Sistem pernafasan mulai berfungsi meskipun paru-paru belum matang. Pada usia 23 sampai 29 minggu kehamilan, janin terus berkembang dan bertambah berat. Denyut jantung janin terdengar lebih jelas, rambut di kepala terus tumbuh. Kemudian pada usia 30-36 minggu kehamilan, paru-paru semakin matang dan janin siap untuk bernafas di luar rahim. Otak berkembang dengan pesat dan janin dapat mengenali ibunya. Pada usia 36-41 minggu kehamilan, janin sudah siap untuk lahir. Posisi janin biasanya sudah siap untuk proses persalinan.